halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Davarino. Dan di sini sekarang kita akan belajar terkait fungsi. Nah, dimana sebelumnya pada pertemuan sebelumnya teman-teman udah belajar tentang apa itu perulangan. Nah, sekarang kita akan belajar algoritma pemrograman pada bagian fungsi, teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung kita lanjut ke next slide. Teman-teman pasti harus tahu apa yang dimaksud dengan fungsi. Nah, fungsi sendiri itu adalah sebuah blok kode di mana dia terstruktur. Nah, biasanya dia digunakan untuk berulang kali dalam menjalankan suatu program atau tugas tertentu. Nah, dengan adanya fungsi sendiri, program itu bisa jadi lebih terorganisir, efisiensi, dan juga mudah dipahami, teman-teman. Nah, ini ada contohnya dari sebuah fungsi, di mana ada def itu adalah kata atau sintak awal ya dalam kita ketika kita ingin menentukan sebuah fungsi def. Nah, lalu setelah itu ada sapa. Sapa itu adalah sebuah nama variabel fungsi, teman-teman. Jadi ada sebuah variabel fungsi yaitu sapa. Lalu ada kurung buka dan kurung tutup. Itu untuk parameternya. Parameter atau istilahnya nilai dari variabel fungsi sapa itu. Nah, lalu ada titik dua setelah itu dan di bawahnya ada print halo selamat datang di dunia Python. Nah, cara memanggilnya dari fungsi yang udah dibuat ini tinggal teman-teman ketikkan aja fungsinya itu sapa lalu buka kurung dan tutup kurung seperti itu, teman-teman. Itu untuk pemanggilan sebuah fungsi. Nah, di mana fungsi yang kita panggil ini adalah sebuah fungsi yang sederhana, ya, teman-teman. Jadi, fungsi pada gambaran umumnya itu dia tuh hampir sama seperti variabel, teman-teman. Ketika kalian mendeklarasikan sebuah variabel, kan pasti juga akan biasanya input variabel. Mungkin teman mau variabel sapa, ini tinggal sapa sama dengan titik-titik gitu kan. Nah, ini fungsi itu sama aja sebenarnya teman-teman dengan variabel. Karena ini kita juga akhirnya tetap membuat sebuah variabel nih. Ya kan? Ini ada variabel sapa. Nah, coba variabel sapa ini dia isinya bukan sebuah nilai aja, tapi dia isinya sebuah fungsi atau sebuah program, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman bikin program yang panjang nih, dan itu butuh di berulang-ulang. Nah, biasanya teman-teman bisa menggunakan perulangan, tapi juga teman-teman bisa lebih efisiensi menggunakan sebuah fungsi. Itu misal teman-teman mau mendeklarasikan ini yang print halo selamat datang dengan Python, nanti bawahnya ada lagi print, bawah ada lagi print. Nah, teman-teman kalau misalnya mau mencetak itu sebanyak mungkin 10 kali, berarti 10 kali 3 30. Teman-teman harus ngetik print ini 30 kali. Pastinya akan cukup capek ya, teman-teman. Nah, maka dari itu fungsinya adalah teman-teman menggabungkan tadi sekitar beberapa sintak menjadi satu dalam sebuah variabel fungsi sapa ini gitu. Ketika nanti dipanggil ya udah teman-teman langsung aja memanggil fungsinya saja. Nanti isinya sesuai apa yang kalian inginkan. Kayak gitu. Udah paham ya buat gambaran terkait fungsi. Nah, lalu di fungsi itu juga teman-teman bisa ada yang namanya parameter dan juga argumen. Nah, fungsi sendiri itu bisa menerima sebuah parameter, yaitu nilai yang dikirim ke dalam fungsi. Nah, parameter memungkinkan fungsi jadi lebih fleksibel dan dinamis. Nah, contohnya di sini teman, kalau tadi itu kan dikasih contoh yang awal itu setelah di dalam kurungnya itu dia nggak ada apapun kosong ya teman-teman. Nah, cuma sekarang diberikan untuk apa? Jadi ini parameter adalah sebuah nilai dari fungsinya ini. Misal teman-teman di sini di bawah ini ada dari fungsi sapa nama ini parameternya ada
parameter nama. Nah, lalu di bawahnya isi dari fungsinya ini adalah print hello kurung nama. Nah, jadi saat dipanggil tetap sama seperti tadi. Kita panggil fungsinya, nama variabel fungsinya yaitu sapa nama kurung. Nah, kurungnya ini ada isinya Java. Jadi Java itu masuk ke dalam variabel atau parameter nama. Jadi Java adalah sebuah nilai dari parameter nama. Nah, di sini parameter nama ini di isinya, sintaksnya ini di outputkan atau dikeluarkan di sini. Jadi hello, lalu koma, lalu ini ada parameter nama. Jadi ketika kita mendeklarasikan fungsinya sapa nama, lalu kurung Java, ini ada isinya. Nah, parameter nama itu berarti isinya adalah Java, dan Java itu di print ke dalam sini. Ya gitu teman-teman ya. Jadi yang atas ini itu parameter ya, parameter nih, kayak nama-nama nih, ini parameter. Nah, yang isinya ini ketika kita ingin mencetak atau memanggil fungsinya itu namanya argumen, teman-teman. Kayak gitu. Apa ya sampai situ ya, teman-teman. Jadi kita masukkan parameter fungsinya ini. Jadi parameter ini akan masuk di mana aja sih? Misalnya nanti setelah ini print ini mau ada lagi namaku, print namaku adalah koma nama. Nah, itu bisa teman-teman. Nanti ketika kita mau manggil fungsi sapa nama Java ini, dia akan mengeluarkan sesuai yang tadi. Cuma parameter nama itu akan diganti menjadi Java ini. Kayak gitu, teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke dalam return value. Nah, biasanya atau terkadang itu fungsi perlu mengembalikan hasil perhitungan agar bisa digunakan kembali, teman-teman. Ini biasanya ketika kita menggunakan input ataupun kita menggunakan sebuah perhitungan, di mana return sendiri itu adalah gambarannya umumnya ketika nanti hasil atau proses yang udah kita buat itu kan ada hasilnya. Nah, hasilnya itu akan dikembalikan lagi ke fungsinya. Contoh, di sini ada fungsi tambah, di mana dia ada parameter A dan B. Nah, isinya itu adalah penjumlahan dari parameter A dan B. Nah, hasilnya ini kan nggak tahu teman-teman. Biasanya kalau hasil dari A tambah B itu kan ada variabel hasilnya. Contoh kalau kita di pelajaran variabel ya, yang sebelum-sebelumnya, pertemuan sebelumnya, biasanya kalau kita mau menentukan hasil kan hasil sama dengan A plus B ya kan? Jadi hasil dari A plus B itu ada pada variabel hasil. Nah, tapi di sini bedanya adalah hasil dari A dan B itu masuk ke dalam fungsi tambah ini, teman-teman. Kayak gitu. Nah, nanti kita juga bisa teman, fungsi tambah ini kita jadikan menjadi variabel hasil. Jadi nanti kita ngeprint mengeluarkan outputnya itu langsung hasil saja, nggak perlu print yang fungsi ini. Teman-teman bisa mengeluarkan ini tanpa harus jadikan fungsi ini menjadi variabel hasil. Bisa langsung aja print, lalu tambah, lalu ditambahkan parameternya ini. Itu bisa teman-teman, sama aja kayak gitu. Jadi itu untuk return value. Nah, lalu ini juga ada scope value, di mana scope value sendiri itu menentukan di mana variabel dapat diakses. Nah, teman-teman, pada sebuah fungsi sendiri itu ada dua scope variabel. Nah, di mana yang pertama itu ada global, seperti yang teman-teman pelajari sebelum-sebelumnya, di mana kita bisa memanggil variabel yang udah kita buat. Contoh di sini kita membuat sebuah variabel x yaitu bernilai 10, integernya itu 10. Nah, teman-teman biasanya kalau mau memanggil variabel x ini tinggal print x dan nanti hasilnya akan keluar 10 ini. Karena ini adalah nilai global atau variabel global. Nah, tapi yang di Y ini dia kenapa nggak bisa error? Karena Y hanya ada di dalam fungsi. Ya, jadi
Y ini, variabel Y itu ada di dalam fungsi tampil. Nah, di mana variabel Y itu berarti adalah variabel lokal, bukan global. Karena dia hanya bisa dipanggil ketika kita memanggil fungsinya. Kalau kita nggak memanggil fungsinya, kita hanya memanggil variabelnya, itu kita nggak bisa, teman-teman. Karena ini adalah variabel lokal. Jadi teman kalau mau ngeluarin hasil Y ini, teman-teman harus disintaknya bukan print Y, tapi print tampil ini. Kayak gitu, teman-teman. Jadi itu adalah scope value. Ya, jadi ada global dan lokal. Dimana global kita bisa menampilkan apa yang kita inginkan bagaimanapun, karena itu ada di awal atau dalam programnya global. Nah, tapi kalau di lokal itu dia sudah tersimpan di dalam sebuah fungsinya. Jadi ya teman-teman kalau mau mengeluarkan, ya berarti teman-teman juga harus mengeluarkan fungsinya juga, baru nanti variabelnya ikut keluar juga. Kayak gitu, teman-teman. Oke, ini juga ada contoh ya, desain fungsi dengan flowchart. Nah, kayak tadi teman-teman, ini ada sebuah contoh nih ya. Ini dibuat program perhitungan nilai siswa dengan fungsi. Nah, teman-teman, ini ada input nilai, di mana ini dia akan mengambil dari nilai tugas dan juga nilai ujian. Nah, setelah itu masuk ke selanjutnya, ada sebuah proses lagi, yaitu hitung rata-rata. Nah, itu rata-rata sendiri itu adalah nilai tugas tadi yang sudah kita inputkan, ditambahkan nilai ujian yang sudah kita inputkan. Lalu hasilnya ini dibagi dua. Lalu ini ada pengisian. Kita menentukan ketika rata-ratanya itu dia lebih sama dengan 90, maka dia akan mendapatkan nilai A. Lalu setelah itu akan menampilkan hasilnya. Dia akan mencetak rata-rata dan grade-nya. Kayak gitu, teman-teman, buat desain flowchart dari fungsi. Jadi di sini ada sebuah fungsi input nilai dan fungsi hitung rata-rata. Di mana fungsi input nilai sendiri itu dia isinya adalah sebuah inputan untuk mengambil nilai ujian dan inputan untuk mengambil nilai tugas. Nah, lalu di sini pada fungsi hitung rata-rata dia ada sebuah proses lagi, dan prosesnya itu adalah dari nilai tugas dan nilai ujian itu dibagi dua. Ini prosesnya di dalam fungsi hitung rata. Nanti kalau udah semua hasilnya dari itu semua masuk ke dalam pengerjaan ini, lalu kalau memenuhi dia akan menampilkan kayak gitu, teman-teman. Oke, sampai sini udah paham ya buat teorinya dari sebuah fungsi pada pemrograman. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke dalam praktik ya, menggunakan aplikasi Scratch dan juga menggunakan bahasa Python dengan aplikasi Replit. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung lanjut aja ke aplikasi Scratch. Oke, sekarang kita masuk menggunakan aplikasi Scratch ya, teman-teman. Nah, jadi di sini aku udah buat sedikit ya buat fungsinya. Nah, jadi cara membuat fungsinya itu adalah teman-teman silakan ke my block sini dan make block. Nah, teman-teman silakan membuat namanya apa terserah. Kalau udah di oke, nanti akan langsung buat kayak gini, define. Nah, fungsi yang udah kita namain. Ini aku kasih fungsi nama. Nah, dari fungsi nama ini, isinya itu aku beri say hello, lalu dia jadi 2 titik, baru salam kenal. Nah, kita coba buat ngeran fungsinya ini. Nah, ngerannya adalah bukan kita drag ke sini, teman-teman, karena ini nggak ada bolongannya. Dari kita ke blok sini, my block. Nah, blok yang udah kita buat tadi atau fungsi yang udah kita buat, saya yang tadi ya fungsi nama ini. Nah, kita taruh sini, kita baru panggil hello, salam kenal. Nah, dia akan meran sesuai apa yang udah kita buat, sesuai fungsinya, isi dari fungsi itu. Kayak gitu, teman-teman. Itu buat cara
membuat pembuatan fungsi atau blok fungsi di aplikasi Scratch-nya. Lalu di sini ini juga sama seperti yang tadi, cuma ini kita berikan tambahan ada parameternya dan argumennya. Nah, jadi contoh di sini ntar aku hapus dulu. Oke. Nah, ini aku udah bikin define ada sebuah fungsi yaitu fungsi input nama. Di mana fungsi input nama itu ada parameternya, yaitu parameternya adalah hasil nama. Nah, isi dari fungsinya ini ada hello, lalu dilanjutkan dengan parameternya hasil nama, lalu dia menunggu selama 2 detik, setelah itu baru salam kenal. Nah, cara mengoutputkannya, mengulang kita seperti tadi, maksudnya kayak gini. Cuma kita harus mengisi parameter ini atau argumennya, teman-teman. Misalnya aku kasih sesuai nama aku jadi Davarino. Nah, ketika nanti aku run, dia akan hello Davarino, salam kenal. Nah, jadi argumen yang udah aku tulis ini atau nilai yang udah aku tulis Davarino ini dia akan masuk sebagai nilai parameternya. Kayak gitu. Konsepnya itu sama kayak kalau teman-teman waktu itu belajar variabel input kayak gitu. Jadi ada sebuah input. Nah, di mana nanti hasil dari inputnya itu akan masuk ke dalam variabel. Nah, di mana ini sebenarnya hampir sama teman-teman. Nah, jadi hasil inputannya itu akan masuk ke dalam parameter. Cuma inputannya itu langsung kita deklarasikan di sini. Bukan input yang kita ngetik di hasilnya. Cuma kita ngetiknya di prosesnya sini, proses di bagian fungsinya ini yang kita namakan sebagai argumen. Nah, argumen ini ketika sudah kita deklarasikan akan langsung dibuat sebagai nilai dari parameternya ini. Kayak gitu, teman-teman. Itu lalu juga teman-teman nanti juga bisa menambahkan input ya. Dimana contoh di sini aku beri yang di sini aja deh fungsi nama. Ini aku hapus saja. Lalu aku kasih ke yang bagian ini. Nah, as. What's your name? Lalu aku kasih variabel aja. Oh, nggak usah, aku langsung gini aja berarti. Looks. Nah, ini. Lalu langsung ke answer. Gini. Nah, ini misal aku buat sebuah fungsi ini, teman-teman. Nah, aku keluarkan di sini. Kita coba run. What's your name? Dava. Nah, teman-teman. Jadi ini juga bisa teman-teman masukkan input, proses input ke dalam fungsi. Nah, fungsinya apa sih? Kenapa nggak kita pakai aja, inputan aja tanpa harus dimasukkan dalam fungsi? Nah, kalau contoh teman-teman nanti membuat proses yang akan sama berulang, isinya itu adalah sebuah inputan, di mana inputannya banyak, dia mungkin sampai sebanyak ini. Nah, mungkin lebih. Nah, teman-teman sih nanti akan bingung dan cukup kerepotan kalau teman-teman harus mendeklarasikan satu persatu di prosesnya. Nah, ini bisa teman-teman singkat menjadi satu fungsi ini. Jadi teman-teman kalau mau, ya udah tinggal panggil aja fungsinya. Kalau kurang tinggal panggil lagi aja. Kayak gitu. Jadi akan lebih mempermudah teman-teman dalam membuat sebuah program. Kayak gitu, teman-teman. Oke, sampai sini udah paham ya terkait pembuatan program fungsi pada aplikasi Scratch. Nah, sekarang kita akan lanjut di aplikasi Replit menggunakan bahasa Python. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut menggunakan aplikasi Replit ya. Kita langsung menggunakan bahasa pemrograman Python.
Nah, teman sini udah aku buat contoh programnya ya. Jadi di sini aku udah ngebuat sebuah fungsi ya, dimana cara penulisannya yaitu ada def untuk kita mendeklarasikan sebuah fungsi. Jadi def, lalu ada input, namanya adalah sebuah variabel fungsi ya. Jadi serah teman mau namain apa aja ini variabel fungsinya. Lalu ini ada kurung menandakan parameternya. Kebetulan aku tanpa parameter, jadi aku kosongin. Nah, lalu di sini teman-teman, ini aku ngebuat langsung ya, ke yang tadi, langsung buat return, teman-teman. Nah, return sendiri itu adalah ketika isi dari fungsinya itu kita melakukan sebuah proses, kayak contoh ini ada input ataupun nanti pertambahan, pengurangan ya, operasi bilangan, salah satunya itu teman-teman menggunakan return, di mana nanti hasil dari proses yang udah teman-teman buat itu akan kembali menjadi hasil untuk fungsinya itu. Nah, jadi contoh di sini fungsi input nama itu isinya ada proses input. Nah, proses input sendiri nanti karena dia return, maka hasilnya itu dia akan kembali menjadi hasil di fungsi input nama ini. Kayak gitu teman-teman. Kalau nggak diberi return, nah dia nggak tahu nih hasilnya ini tuh dia akan lari kemana. Karena kalau teman-teman belajar yang sebelumnya variabel input kan, teman-teman harus mendeklarasikan variabelnya. Misalnya kalau gini, dia v sama dengan v input masukkan nama. Itu. Nah, cuma kalau ini dia nggak variabel input, tapi dia fungsi input. Nah, jadi agar hasilnya dari inputannya ini dia masuk ke dalam fungsi, maka harus diberi perintah return. Kayak gitu, teman. Nah, lalu di sini di bawah ini ada juga ya fungsi input umur. Ini juga sama kayak tadi, kita menggunakan return karena kita ada proses input juga, teman-teman. Nah, lalu di sini ini udah aku berikan. Jadi fungsi dari input nama itu aku ganti menjadi sebuah variabel nama. Lalu juga fungsi dari input umur ini aku ubah menjadi variabel umur. Nah, lalu aku ini printkan, outputkan nama saya, lalu hasilnya dari nama, lalu juga umurnya, yaitu hasil dari parameter umur tadi. Misal aku run di sini, coba. Kayak masukkan nama, aku beri nama ini umur. Oke, ini keluar hasilnya. Gitu. Sebenarnya tetap dia itu hampir sama teman-teman dengan variabel input ya, seperti yang aku bilang tadi. Dia bedanya hanyalah ketika nanti teman-teman membutuhkan sebuah input di mana dia terus berulang-ulang. Selain menggunakan perulangan looping, juga bisa menggunakan sebuah fungsi kayak gini, teman-teman. Kayak gitu. Jadi fungsinya adalah buat seperti itu. Kalau teman-teman butuh nih input yang banyak, teman-teman nggak perlu repot-repot harus ngetik satu persatu, dan itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka waktu banget teman-teman ya. Makanya fungsi sendiri digunakan untuk mengumpulkan suatu fungsi atau suatu proses menjadi satu nama saja kayak gitu. Jadi misalnya di sini input nama, dia akan menyimpan berbagai macam proses. Cuma kalau di sini baru aku tuliskan cuma proses input satu ini aja. Kalau mau menambahin mungkin beberapa proses input, lalu nanti ada proses pertambahan, proses operasi dan lain-lain, operasi bilangan, silahkan bisa teman-teman. Itu semua bakal diringkas ke dalam sebuah satu variabel fungsi kayak gitu, teman-teman. Oke, sampai sini sudah paham ya buat yang implementasi fungsi pada aplikasi Replit menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, habis ini aku mau nunjukin hasil project ya, demo project
dari sebuah fungsi. Jadi teman-teman langsung aja kita lanjut ke dalam tampilan projectnya. Oke teman-teman, ini adalah sebuah program ya. Program di mana dia akan menghitung rata-rata dari sebuah nilai siswa. Nah, jadi teman-teman kita lihat dulu ya untuk hasilnya. Sini. Nah, kita masukkan nilainya. Contoh, nilai pertama kita berikan 6. Lalu next kita 9, 7, 3. Nah, teman-teman ini nggak akan berhenti sampai teman-teman menuliskan -1. Nah, cuma kalau teman menuliskan nilai di atas coba kita 11. Nah, dia nggak bisa teman-teman. Dia hanya bisa nilainya itu 0 sampai dengan 10. Kalau -2, nah itu nggak bisa teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah stop nih, mau stop nih, ini yaudah cuma ada 5 nilai aja. Nah, langsung dihitung rata-ratanya. Teman-teman tinggal -1. Nah, kamu memberikan 5 nilai. Ini ada minimalnya, paling kecil 3, paling besar nilai ada 9, dan rata-rata adalah 6,6. Yaitu ini semua ditambah lalu dibagi 5. Kayak gitu teman-teman. Oke, udah paham ya buat alurnya. Nah, sekarang aku mau jelasin sedikit aja buat isinya bagaimana sih kira-kira yang dari pemrograman bloknya. Nah, dimana sih ini teman-teman, ini menggunakan berbagai gabungan ya. Dimana yang pertama ini dia ada sebuah program yang apa ini kira-kira? Udah kita pelajari sebelumnya. Ya, ini adalah sebuah list. Ya. Ini adalah sebuah list atau table ya, teman-teman. Gitu. Jadi ini suruh delete all untuk list grades yang tadi ini. Jadi ketika kita akan menjalankan programnya lagi, ini akan menghilang. Dia akan menghapus isi dari nilai-nilainya ini. Isi dari listnya ini. Dia akan menghapus semua. Nah, lalu ini get grades from user. Itu adalah pemanggilan dari fungsinya ini. Nah, fungsi dari get grades from user yaitu dia akan menanyakan grade-nya itu isinya berapa-berapa aja, kayak tadi nilainya berapa aja. Yang ini udah aku tulis 6, 9, 7, 3, 8 gitu. Nah, ini juga menggabungkan, jadi teman-teman di dalam sebuah fungsi teman-teman bisa melakukan berbagai macam proses. Contoh di sini ada proses repeat ya, proses looping dicampur kombinasi dengan proses perkondisian if else gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman fungsinya ya, ini gambarnya kalau ini udah isinya banyak ya, teman-teman nggak perlu nulis atau memberikan sintaks sebanyak ini teman-teman di programnya. Yaudah teman-teman sebanyak ini nih ya, sebenarnya ini ada banyak banget ya segini. Ini teman langsung diringkas menjadi sebuah fungsi. Jadi teman kalau mas deklarasinya cuma gini aja, ngasih get grade from user, nanti isinya itu sebanyak ini gitu. Jadi benar memperingkas buat teman-teman membuat sebuah program kayak gitu. Nah, ada lagi, ini juga ada precondition ya. Ketika nilai dari grades ini yang ada pada tabel atau listnya itu dia 0, maka akan langsung mengeluarkan sintaks atau output you have not give any grade, kamu tidak memberikan nilai itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini dia ngeran tapi langsung dia -1 ya, buat stop ya ini. Nah, you have not give any grade itu karena nggak ada nilai atau isi dari list gradesnya ini, maka dia akan dianggap terus sesuai apa yang udah diperintahkan, dan dia akan mengeluarkan ini aja, you have not give any grade, dan dia akan nge-stop programnya semua.
Nah, tapi ketika teman-teman ada isinya, nilai dari list grade-nya ini, nah dia akan terus-terusan berulang-ulangan itu yang ini. Jadi fungsi ini dia akan terus berulang-ulang terus. Sampai apa? Sampai nanti dia akan stop atau user akan mengetikkan -1. Dia akan stop, teman-teman. Ini adalah sebuah kombinasi dari perulangan dan juga sebuah fungsi. Ya, gitu. Lalu sini ada fungsi juga, di mana ini fungsinya adalah untuk melihat nilai minimumnya itu yang apa, dan di sini juga ada untuk nilai maksimumnya, dan ini ada perhitungan rata-ratanya seperti apa, kayak gitu. Jadi benar-benar dari yang sebanyak ini bisa dipersingkat menjadi satu fungsi. Jadi waktu nanti pemanggilannya ya udah teman-teman tinggal panggil aja kayak gini. Nah, teman-teman mau tahu nih minimumnya nilainya berapa. Udah dari yang proses sepanjang itu tadi kan diringkas menjadi satu fungsi. Jadi waktu dideklarasikan dalam programnya hanya ini aja fungsinya aja yang dipanggil. Kayak gitu, teman-teman. Kayak ini buat yang di Scratch-nya. Jadi ini langsung aja lanjut ke yang yang Python menggunakan bahasa penamaan Python ya di Replit-nya. Nah, di sini aku nggak perlu jelasin lagi ya buat tadi alurnya kayak gimana teman-teman. Aku mau jelasin singkat aja buat alur programnya. Nah, jadi di sini seperti yang awal tadi dia itu membuat fungsinya dulu, yaitu ada fungsi get grade from user yang tadi ya teman-teman. Nih, get grade from user, dimana isinya ada segini. Nah, sama aja dia. Jadi fungsi get grade from user, dia tanpa parameter ya, dia yang nggak ada parameter. Nah, dia akan membuat sebuah list atau array ya di sini. Nah, lalu ini ada perulangan ya, dimana dia menggunakan perulangan while ini untuk isinya yang di sini. Dia mengulang terus untuk input. Jadi seperti yang tadi, dia akan terus-terusan mengeluarkan inputan next grade. Jadi kita akan bisa memasukkan nilai siswa sebanyak apapun yang kita mau. Nah, berhentinya kapan? Berhentinya waktu kita menuliskan -1. Nah, jadi maka program ini akan dibuat seperti ini. If grade itu -1, maka as for grade dari tadi yang true ini dia akan menjadi false, otomatis dia akan berhenti, dia nggak akan mengeluarkan inputan ini lagi ketika user mengetikkan -1 nah gitu. Nah, ada lagi di else, yaitu setelah else ya dia ada perkondisian lagi. Nah, ketika grade nilainya itu kurang dan juga dia lebih dari 10, sebenarnya sudah aku coba ketika nilainya mungkin 11 ke atas atau -2 seterusnya ke bawah. Nah, dia akan langsung menyuruh untuk memasukkan nilai 0 sampai dengan 10 itu, dan akan memberitahukan bahwa untuk stop dari nilai yang akan kita masukkan dan langsung dijumlahkan untuk minimum, maksimum dan juga rata-rata itu kita ketikkan -1 nah gitu. Nah, lalu di sini ya sebenarnya tadi ini ada fungsi untuk minimumnya ya, nilai minimum, mencetak nilai minimumnya. Lalu ini proses untuk mencari nilai maksimumnya. Lalu di sini proses untuk menghitung rata-rata nilainya. Nah, nanti kita tinggal memasukkan atau kita tinggal di programnya mendeklarasikan seperti ini saja. Jadi fungsi get grade from user itu kita singkat aja menjadi sebuah variabel grades.
gitu. Langsung if len grades sama dengan 0, ketika kondisi ini memenuhi, maka dia akan print you've not give any grade. Kamu tidak memasukkan nilai apapun. Kayak yang tadi ketika nanti kita menjalankan program dan kita nggak masukkan nilai apapun itu, kita langsung stop atau kita langsung ketik -1. Nah, karena nilai dari grades dari array atau list gradesnya ini nggak ada, nah maka dia akan ngeprint you're not give any grade, kamu tidak mengeluarkan nilai apapun, dan akan langsung selesai itu teman-teman. Dan nanti ini langsung dideklarasiin ketika ada nilai dan klik -1, dia akan mengeluarkan nilai minimum, maksimum, dan juga rata-ratanya seperti yang udah dibikin. Dan di sini fungsinya ini semua diringkas menjadi sebuah variabel. Nah, gitu, teman-teman. Dan di sini parameternya itu berasal dari listnya yang udah kita buat. Nah, gitu. Jadi kita coba kita run aja ya di sini ya. Teman-teman paham? Misalnya nilai pertama aku beri 6, nilai kedua aku beri 8, nilai ketiga aku beri 2. Lalu kalau udah, aku langsung -1 aja untuk stop. Nah, jadi aku memberikan 3 nilai. Lalu minimalnya paling kecilnya itu ada nilai 2, maksimal atau nilai paling besarnya ada 8. Dan rata-ratanya adalah 5,33, yaitu perjumlahan antara 6, 8, 2 dibagi dengan 3. Kayak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman udah paham ya sampai sini ya buat terkait fungsi, dimana kita udah belajar tadi secara teorinya seperti apa. Lalu kita juga udah praktek ya menggunakan yang pertama bahasa pemrograman blok menggunakan aplikasi Scratch. Lalu yang kedua kita juga sudah belajar menggunakan bahasa pemrograman Python menggunakan aplikasi Replit. Dan juga kita udah tahu nih untuk alur pemrograman dari sebuah fungsi itu sendiri. Nah, teman-teman silahkan dicoba sendiri kira-kira bagaimana agar teman-teman sendiri juga bisa lebih paham. Dan mungkin cukup segitu aja yang bisa aku sampaikan. Sekiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.